di situ lagi. Lihat pencarian barang bukti. Suruh saya beli minum, terus saya kasih racun itu. Ia muntah-muntah, pas muntah-muntah itu langsung berbusa mulutnya. Masukin ke jurang. Ke jurang? Berarti agak ke tempat yang rendah Iya, untuk menutup. bertanggung jawab. Apa? Bisa dijelaskan keras sedikit? Bertanggung jawab bahwa saya melakukan tindakan yang tidak wajar. Seorang pemuda di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan berinisial DS atau Sandino tega menghabisi nyawa kekasihnya sendiri yang tengah hamil dengan cara diberi racun rumput. Tak hanya itu, tersangka bahkan mengatur siasat seolah tindak pembunuhan itu dilakukan oleh korban secara tidak wajar. Saat ini tersangka sudah berhasil ditangkap oleh Polres Ogan Ilir dan tengah menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kami akan mewawancara langsung tersangka terkait dengan kasus pembunuhan yang telah dia lakukan. Untuk itu, tetap saksikan kami terus di Saksi Kata Tribun Sumsel. Baik, Sandeno, kamu sudah melakukan pembunuhan terhadap kekasih sendiri, pacar sendiri. Iya. Tolong jelaskan kronologi dari tindakan seperti itu dan seperti apa cara kamu menghabisi nyawa korban. Pertama saya pergi jalan-jalan sama kekasih. Terus dia suruh saya beli minum. Terus saya kasih racun itu. Setelah saya kasih racun, ia puyeng. Sudah puyeng, ia muntah-muntah. Pas muntah-muntah itu langsung berbusa mulutnya. Artinya kamu membunuh siapa nama pacarnya? Yusnani. Itu dengan cara diberi racun. Iya. Racun apa? Racun rumput. Racun rumput. Terinspirasi dari mana kok bisa ngasih racun rumput itu? Saya sendiri. Niat awal menghabisi nyawa kekasih kamu sendiri itu apa? Dari mana? Dari saya sendiri. Dipicu karena apa? Belum siap tanggung jawab. Kenapa? Tanggung jawab apa? Dia hamil. Belum siap nikah. Dia bilang ke kamu bahwa dia hamil dengan kamu. Iya. Hamil berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan. Karena panik harus bertanggung jawab atas janin usia 3 bulan yang sudah dikandung oleh korban. Kemudian kamu merencanakan melakukan pembunuhan dengan cara memberinya minuman berisi racun. Racun apa? Racun Rumput tadi. Pestisida. Iya. Kemudian setelah korban kamu kasih minum, kemudian dia kejang-kejang seperti itu, mulutnya berbunyi, apa yang kamu lakukan? Kemudian setelah itu? Saya gantung. Gantung? Iya. Di pohon. Pohon apa? Pohon kayu itu. Pohon karet? Iya. Pohon karet. Bagaimana kamu cara menaikkan tubuh korban itu ke pohon karet itu? Pakai motor saya standarkan 2. Pas saya sudah standar 2, jilbab itu sudah saya gantung ke atas. Jilbab siapa? Jilbab korban. Kamu buka? Iya. Pas sudah itu saya peluk dia. Naik ke motor. Sudah saya naik ke motor, langsung saya lilitkan ke ini, lehernya. Artinya berarti setelah membunuh dengan racun, terus kamu buat seolah korban itu menghabisi nyawa sendiri, seperti itu? Itu yang ada di pikiran kamu? Atau justru dengan cara digantung itu supaya meyakinkan diri kamu sendiri bahwa memang korban sudah meninggal? Kenapa kamu menggantungnya, jasad korban? Tujuannya untuk apa? Biar dia ketahuan gantung diri. Ngilangin jejak. Artinya ini bagian dari rencana kamu untuk menghilangkan jejak. Oke. Sebelumnya itu kalian lagi jalan-jalan. Iya. Siapa yang ngajak jalan-jalan? Aku.
Jalan. Oh, setelah korban bilang bahwa dia hamil, Iya. kemudian di hari itu juga atau selang berapa hari setelah dia ngaku hamil baru kalian jalan-jalan? Iya, sebelum dia, sesudah dia ngitu. Di hari yang sama? Langsung berarti hari ini ketika korban bilang saya hamil 3 bulan, di hari itu juga langsung kamu terbesit? Enggak. Oh, Enggak. Berapa hari kemudian? Iya. Di situ kamu itulah ada waktu untuk merencanakan pembunuhan itu. Dan kemudian kamu rekayasa menjadikan itu seolah kematian yang tak wajar oleh perbuatan korban sendiri. Iya benar. Terinspirasi dari mana perbuatan seperti itu? Dari pikiran saya sendiri. Dari pikiran kamu sendiri. Iya. Oke. Tadi siapa namanya? Sandeno. Sandiano. Sandeno. Usia berapa Sandeno? 18 tahun. Sedangkan pacar kamu sendiri? 30-an. 30-an. Artinya usia yang cukup terpaut jauh. Iya. 18 dengan 30 tahun. Seperti itu, hampir 12 tahun Iya. jarak. Bisa diceritakan dulu awal mula kalian bisa menjalin hubungan itu dari mana? Dari sekolah pondok. Siapa yang sekolah di pondok? Aku. Dia bagian ngajar. Ngajar. Mengajar atau apa? Ngajar. Bukan masak, bukan? Iya, masak pertama. Terus itu disuruh ngajar dia. Artinya awal mula cinta itu bersemi di situ? Iya. Selanjutnya? Dia masak. Kena sejak tahun berapa? 2024. Hah? 2024? 2024. Iya. 2 tahun lalu? Kamu sendiri tamat pondok? Iya, 2024. Artinya 2005. terjalin hubungan itu sejak di pondok atau setelah kamu keluar dari pondok? Keluar dari pondok. Oh gitu. Awal mulanya seperti apa? Kok bisa berhubungannya cukup spesial seperti itu? Dari ngasih nasi tuh. Ngasih apa? Dia kan masak. Pas masak, saya sering nggak sholat. Kalau nggak sholat kan hukumannya nggak dapat nasi. Pas nggak dapat nasi, saya diberinya nasi, walaupun saya nggak sholat subuh. Oh, jadi dari perhatian kecil yang diberikan oleh korban, kemudian timbullah rasa cinta antara kalian. Dan yang itu berbalas. Kamu duluan yang suka atau korban duluan? Yang menyatakan perasaan? Saya. Kamu. Kemudian diterima dengan baik oleh korban. Seperti itu. Dari tahun 2024 sampai 2026. Terus berlanjut. Itu setelah kamu keluar dari tempat kamu mengemban ilmu, selanjutnya aktivitas kamu apa yang kemudian masih berlanjut hubungan dengan korban? Kerja di mana? Di PT. Bantu mama. Bantu mama. Tempat tinggal kamu dengan korban jauh atau dekat? Jauh. Terus kalian bisa berhubungan itu? Lihat handphone. Lihat handphone. Sampai terjadilah hubungan layaknya suami istri, maaf. Iya. Seperti itu. Dan seperti apa yang kamu rasakan saat korban bilang bahwa saya hamil? Panik. Panik? Ada tidak terbesit di pikiran kamu untuk melakukan cara lain selain membunuh dalam menyelesaikan masalah itu, soal kehamilan korban? Nggak ada. Tidak ada. Oke, baik. Setelah kamu membunuh korban dengan cara diracun, kemudian kamu gantung jasadnya, hal apa yang kamu lakukan setelah itu? Saya tinggal. Kamu tinggal? Iya. Pergi begitu saja? Bagaimana dengan barang-barang korban? Saya bawa. Apa yang kamu bawa? Handphone sama kendaraan. Kamu bawa kemana? Ke rumah. Kamu bawa? Lokasi dekat rumah. Dekat rumah kamu di Muara Enim? Iya. Atau di mana? Di TKP atau dekat rumah? Dekat TKP. Barangnya itu, motor dan handphone, Iya. kamu taruh, kamu sembunyikan, Iya. kamu bawa lari. Tujuannya buat apa? Rencana buat dijual. Untuk dijual. Sudah sempat dijual? Belum. Jadi bagaimana cara kamu menyembunyikan barang-barang korban? Kamu apakan motor dan handphonenya itu? Saya masukin ke jurang. Hah? Saya masukin ke jurang. Ke jurang? Berarti agak ke tempat yang rendah. Iya.
untuk menutup itu. Ah. Jadi nanti maksud kamu ketika sudah tenang, baru mau kamu jual, seperti itu. Sudah sempat direncana, sudah sempat ditawarkan ke orang-orang? Belum. Belum. Kemudian setelah menyembunyikan barang korban, kamu kemana? Langkah kamu? Ke rumah. Langsung ke rumah? Di rumah itu tujuannya untuk apa? Untuk menenangkan. Hah? Menenangkan. Menenangkan diri? Artinya kamu merasa bahwa kamu panik setelah melakukan itu. Berapa hari kamu merencanakan pembunuhan itu? Kurang lebih tiga hari. 3 hari kamu rencanakan itu. Setelah melakukan itu, apa yang kamu rasakan? Setelah korban kamu habisi? Menyesal. Bagaimana kamu bisa mengungkapkan penyesalan kamu itu? Apakah mengaku ke keluarga sendiri atau seperti apa? Tidak. Jadi kamu cukup diam. Menyerahkan diri. Ketika itu kamu penangkapan di mana? Ditangkap di mana? Di tempat kades. Di tempat kades. Itu lagi ngapain kamu tempat kades? Dibawa bapak sama mamang ke kades. Artinya pihak kepolisian sudah lebih dulu memberitahu aparat setempat desa. Kemudian kamu diserahkan seperti itu. Rasa kamu dari tadi bilang, sempat tadi bilang menyesal. Seandainya masih ada korban, apa yang ingin kamu sampaikan ke korban ataupun ke keluarganya? Meminta maaf. Selain maaf, Bertanggung jawab. apa? Bisa dijelaskan keras sedikit? Bertanggung jawab bahwa saya melakukan tindakan yang tidak wajar. Jadi seandainya memang bisa, kamu ingin bertanggung jawab dengan anak tersebut. Selain dengan korban, kamu punya hubungan spesial dengan orang lain tidak? Tidak pernah. Hanya dengan korban. Berapa tahun menjalaninya? 3 tahun. 3 bulan. Apa? Janinnya 3 bulan. Iya. Pacarannya berapa lama? 3 bulan. Baru 3 bulan. Korban hamil sudah 3 bulan dan kamu pacaran baru 3 bulan. Iya. 3 bulan lebih. Baik, dengan ancaman hukuman yang saat ini kamu hadapi, ancaman hukuman pembunuhan berencana itu sanksinya tidak main-main. Seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Panik. Panik? Kaget. Ancaman hukuman 20 tahun penjara maksimal itu sudah menanti. Iya. Menyesal? Iya. Apa yang ingin kamu sampaikan ke keluarga korban melalui tayangan ini? Memohon maaf. Bisa disampaikan dengan sedikit besar suaranya? Memohon maaf. Memohon maaf kepada keluarga korban. Saya akan mengakui kesalahan saya. Ada rasa menyesal tidak? Karena kamu juga membunuh calon bayi yang merupakan darah kandung kamu sendiri. Seperti apa? Apa yang kamu rasakan setelah kejadian itu sampai sekarang kamu sudah ditangkap polisi? Gitu? Ataukah setiap malam kamu teringat wajah korban? Iya. Setiap malam? Teringat wajah korban. Terbayang-bayang. Iya. Terakhir bisa ini, kamu juga bilang ke masyarakat luas terkait dengan kejadian yang sudah kamu lakukan, tindak kejahatan yang sudah kamu lakukan sehingga berakibat pada ancaman hukuman. Apa yang ingin kamu sampaikan ke masyarakat supaya tidak melakukan perbuatan seperti yang kamu lakukan? Jangan dicontoh. Kelakuan seperti saya tidak baik.
Oh ya, terakhir nih, saya mau tahu, ketika kamu melakukan pembunuhan itu, kamu lakukan secara sadar atau di bawah obat-obatan terlarang atau mabuk? Secara Sadar. ya. Kamu pemakai narkoba? Nggak. Tidak, tidak pakai. Alkohol? Tidak.